biasa sekali kalian ya. Luar biasa juga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita belajar hari ini, seperti biasa kalian berdoa dulu ya, supaya nanti kita belajarnya juga enak ya. Kita dapat ilmu yang bermanfaat ya dari pembelajaran ini, dan juga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Karena kalian sudah berdoa, sekarang guruin absen dulu ya. Coba kalian tengok temannya kanan kiri siapa hari ini yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Ima lagi. tidak masuk. Ya. Dan Aisyah juga nggak masuk, Bu. Ya, nanti saya akan saya laporkan wali kelasnya ya, supaya diberikan motivasi yang lebih mengenal lagi. Barangkali yang kemarin itu kan belum mengenal. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita lakukan ice breaking dulu ya. Seperti biasa, kita lakukan untuk mengecek apakah kalian itu sudah siap menerima pembelajaran hari ini atau belum ya. Nanti setiap kelipatan 3 kalian tanpa mengucap bilangan, tapi kalian mengungkapkan dengan tepukan. Ya. Kita mulai dari Farah. 1 2 3. Belum fokus ya, ada apa? Kenapa belum fokus? Kalian kan masih fresh, ini sudah siap ya, harusnya sudah siap. Kenapa tidak fokus? Apakah belum sarapan hari ini? Belum. Oh, sarapannya sedikit ya, nanti setelah pelajaran ya. Setelah pelajaran kalian akan istirahat kan, waktu istirahat nanti beli makanan yang banyak tapi tidak boleh terlalu kenyang ya, nanti ngantuk, nanti jadinya ngantuk. Yang kelihatan fresh itu loh, seperti Mbak Farah, seperti Mbak Putri ya. Alhamdulillah ya, berarti hari ini yang tidak masuk 2 orang ya. Sebelum kita masuk pembelajaran pada materi hari ini ya, kita ulas kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu itu kalian belajar mengenai apa? LGBT. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa itu LGBT? Sesuka sesama jenis. Iya, LGBT sesuka perasaan cinta terhadap sesama jenis. Terus kemarin belajar mengenai apa selain LGBT? Iya, liwat. Apa itu liwat, Farah? Homoseksual. Iya, liwat itu merupakan penyuka antara laki-laki dengan laki-laki. Itu kisahnya kaumnya Nabi siapa ya? Yang masih ingat? Nabi Lut. Iya, kaumnya Nabi Lut. Nah, dari
pembelajaran itu kan kalian bisa mengambil manfaat. Apa manfaat mempelajari materi kemarin itu? Manfaatnya apa? Ya kita bisa lebih apa? Lebih Terjaga. iya menjaga ya, menjaga diri dari pergaulan bebas. Ya. Hari ini kita masih mempelajari materi mengenai dosa besar, tetapi hari ini kita akan mengupas mengenai meminum khamr, kemudian judi, mencuri dan korupsi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian memahami materi terkait meminum khamr. Kemudian kalian dapat menyebutkan dalil keharaman meminum khamr, judi, mencuri, dan korupsi. Yang ketiga, kalian dapat mengkomunikasikan materi terkait meminum khamr, judi, mencuri, dan korupsi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian manfaatnya mempelajari materi hari ini, tentu saja kalian dapat membuka wawasan kalian ya mengenai apa itu korupsi, apa bedanya antara korupsi dengan mencuri ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalian itu dapat belajar sehingga kalian kan tahu mengenai dosa-dosa dari perbuatan dosa besar tersebut. Kemudian sehingga kalian dapat menjadi pribadi yang amanah. Nah, sebelum kita belajar, sebelum itu menyuruh kalian membentuk kelompok seperti biasa, kalian buka bukunya, kemudian kalian pelajari ya. Silakan bukunya dibuka, kalian pelajari materinya. Ya, setelah kalian pelajari materinya, ya, kalian nanti komunikasikan yang kira-kira yang tidak paham itu yang mana, kemudian nanti sampean tanyakan ya. Setelah kalian membaca, kalian amati slide yang saya tampilkan. Silakan dibuka bukunya, kemudian silakan dipelajari dan dibaca. Gracia, bukunya mana? Tinggalan. Pinjam bukunya, pinjam bukunya temannya. Temannya kasih. Kenapa bukunya mana? Tinggalan juga. Pasti saat nanti mutawir ini. Mengawir itu biasanya rajin ya. Iya, biasa. Tidak mau ada apakah Sabar. Itu yang minggu kemarin juga nggak pernah. Sarapannya sedikit. Oh iya, karena sarapannya sedikit ya. Minum aqua. Kemudian ketika kalian sudah membaca, kalau sudah dibaca, coba kalian tanyakan, ada yang tidak paham dari materi tersebut? Ada yang tidak paham? Bagaimana cara mencegah seseorang meminum khamr? Bagaimana cara mencegah seseorang agar tidak minum khamr gitu ya. Caranya adalah yang pertama itu kuncinya adalah pribadi kita ya, pribadi orang tersebut. Kalau orang tersebut itu seseorang individu itu sudah mampu menjaga dirinya dari perbuatan dosa, takut, istilahnya takut akan dosa ya. Maka seseorang tersebut dalam keadaan apapun takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dasarnya itu adalah diri kita ya, akidah. Kalau seseorang itu sudah punya akidah yang kuat, pandangannya itu kuat ya, kemudian memiliki rasa ketakutan terhadap orang, kalau mempunyai pegangan yang kuat, maka rasa ketakutan
ketakutan terhadap Allah itu akan muncul secara sendirinya, refleks. Karena yang namanya akidah itu kan, yang namanya akhlak itu kan adalah perbuatan yang dilakukan secara spontan dan tanpa disadari. Kalau seseorang itu mempunyai akidah yang baik, ya, maka akhlaknya akan terjaga. Ya, itu ya caranya adalah itu. Kita sedangkan diri kita dulu pada Allah, ya, membiasakan dengan berakhlak terpuji, memperbanyak ibadah. Kalian itu sangat beruntung sekali ya ada di madrasah karena mempunyai teman yang baik, yang baik. Insya Allah kita tidak pernah ada ya kasus anak yang sampai meminum tidak ada ya. Alhamdulillah. Setelah itu kalian tonton slide berikut ya. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian, nah ini merupakan pengertian Homer. Homer merupakan minuman beralkohol, tentu saja mengandung kadar alkohol yang tinggi. Seperti yang di LKS sampean itu kadar alkoholnya berapa? 40% ya. Dibuat dari minuman dari perasan anggur dan kurma yang diendapkan dalam suatu wadah khusus ya, sehingga mengalami fermentasi dan perubahan rasa. Minuman memabukkan ya, itu. Arti memabukkan adalah minuman yang apabila meminumnya itu pasti hilang kesadaran ya, hilang kesadarannya. Ini merupakan dalil keharaman minum Homer sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Coba Munawir baca dalil keharaman meminum Homer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, coba kalian analisa dari dalil tersebut. Sampai analisa coba. Analisanya apa? Sesungguhnya orang yang beriman yang meminum minuman keras dan melakukan berjudi itu adalah termasuk perbuatan dari setan dan juga termasuk perbuatan keji. Iya. Karena yang namanya meminum Homer itu merupakan istilahnya orang kan tidak sadar ya, dia tidak sadar sehingga meminum Homer itu dapat menyebabkan kejahatan apapun karena dia tidak sadar. Kemudian dampak negatif minum Homer yang pertama, daya konsentrasi menurun. Ya. Kemudian yang kedua, terdorong melakukan perbuatan jahat yang lainnya atau perbuatan dosa lainnya karena orang yang meminum Homer tidak sadarkan diri. Jadi dia bisa melakukan pembunuhan, dia juga bisa melakukan pemerkosaan, perampasan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentu saja tidak diterima amal ibadahnya. Kemudian yang keempat, menimbulkan berbagai macam penyakit karena alkohol itu mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Jadi sangat rentan seorang kecanduan, seorang yang kecandu alkohol itu terkena penyakit ya seperti diabetes, kemudian gula jantung, Ginjal ya nggak Bu? iya ginjal, Darah tinggi ya Bu? darah tinggi kalau memang kemudian memiliki obesitas yang berlebih. Biasanya orang yang minum Homer itu kan perutnya besar. Orang Saya kemudian besar. tidak dijaga doa-doanya. Kemudian ini adalah judi. Judi
judi merupakan taruhan. Ya, taruhan. Berjudi memiliki arti suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan taruhan yang tidak dibenarkan. Karena dalam berjudi itu ada yang menang itu diuntungkan dan yang kalah Dirugikan, sangat dirugikan. ya. Dalil keharaman judi mencuri sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Ini nanti kalian analisa ya mengenai mencuri ya. Kemudian dampak negatif berjudi. Ini ya bisa kalian pahami dari sini. Dari sini ada pertanyaan enggak mengenai judi? Ada dulu mengenai judi. Pris-prisan itu kan judi. Pris-prisan. Oke. Iya, pris-prisan itu termasuk. Begitu juga itu loh boneka, cupet boneka. Oh, game Ya, Amerika. capit boneka. Ya, itu masuk itu di Tapi kok game judi enggak Tuh, Tapi ada mau cerita. main. Dulu saya dulu pernah koperasi Bu. Wah, saya masih kerja. Saya belum tahu ya. Saya mau waktu masih kecil. Waktu boneka. jajanan yang merusak anak istri bos. Iya, tidak boleh itu. Saya ini tidak ada. Kita masuk di jalan setan. Dari kecil sudah ditanam. Dulu kan saya nggak tahu berarti maafun dong. Judi kecil-kecilan itu. Iya. Ya, segala sesuatu itu kan diawali dari yang Kecil. sehingga yang namanya judi ya. Yang namanya judi itu ibaratnya seperti nagih gitu loh. Lagi. Iya Bu. Ya sudah dapat panci kayak beli lagi Bu. Cuma itu Bu kayak gimana itu yang cicipan itu juga slot. Iya, domino itu tidak boleh. Itu termasuk judi. Sekarang kan marak ya judi online itu ya. Tentunya kalian tahu ya. Enggak putri sih pinjol. Pinjol. Jadi apa? Pinjol online. Pengertian mencuri dan korupsi. Ya, ini adalah sebentar. Ini adalah mencuri, pengertian mencuri dan korupsi. Ya, mencuri merupakan mengambil barang atau sesuatu yang menjadi hak milik orang lain untuk dijadikan miliknya dengan cara yang tidak sah, baik menurut agama ataupun menurut adat. Ini mengenai mencuri dan korupsi. Sementara kalau korupsi itu salah satu bentuk pencurian yang skalanya lebih besar, ya. Jadi bedanya mencuri sama korupsi itu tentu saja berbeda. Kalau mencuri, ibaratnya kalau mencuri itu pelakunya jelas. Kalau mencuri itu, kalau korupsi itu remah-remah karena tindak korupsi itu bisa dilakukan satu orang lebih. Berkelompok. Iya, berkelompok. Banyak harus yang ditutupi. Ya, misalnya dalam sebuah lembaga Sakira adalah ketuanya, kemudian Farah adalah wakilnya, kemudian Sakina adalah Manajer keuangan. ya bendahara atau manajer keuangannya. Pasti ketiga-tiganya itu diciduk ya. Jadi korupsi. Ya itu bedanya itu Padahal korupsi Ya sudah. kalau mencuri itu yang pelakunya itu biasanya ya pelakunya itu satu orang ya, dan skalanya itu kecil. Kalau korupsi itu skalanya besar, dan yang dapat melakukan korupsi adalah seseorang yang mempunyai jabatan. Setelah kalian amati mengenai slide tadi ya yang menjelaskan mengenai materi hari ini, sebelum kalian diskusi membentuk kelompok, sebelum kalian berdiskusi dengan teman sebaku, nanti hari ini saya mintanya satu bantu ya, diskusikan dengan satu bantu lebih efisien. Barangkali ada pertanyaan dari materi ini, ada yang ditanyakan terkait mencuri dan korupsi. Saudara
ditanya. Ya. Bu, kenapa kalau kasus korupsi itu tindak pidananya itu tidak jelas? Dalam Hukumannya. Hukumannya ya. Karena kalau ya memang kalau korupsi itu mengapa hukumannya tidak jelas? Sebetulnya korupsi itu hukumannya sudah jelas ya. Sebetulnya kalau korupsi itu yang tahu nominal berapanya itu adalah si pelakunya itu sendiri. Kalau mencuri itu kan sudah jelas ya. Nominalnya berapa yang jelas. Kalau korupsi itu kan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau korupsi itu melibatkan banyak pihak. Sedangkan kalau mencuri itu perorangan atau individu. Kalau korupsi itu kan biasanya melibatkan banyak pihak. Nah, untuk mendeteksi tindak korupsi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa jadi pelakunya itu berubah ya, dari yang tersangkanya sana tersangkanya A, kemudian setelah di kasusnya itu diadili ya, diselidiki ternyata A bukan pelakunya. Bisa saja pelakunya adalah misalnya ya Safira adalah ketua lembaga, sampean adalah penjalanannya, yang menyalahgunakan uangnya itu sampean, tapi di situ terdapat tanda tangannya Kira. Nah, Kira pun meskipun dia tidak menikmati, tetapi dia juga Kena. iya, kena karena dia tanda tangan. Nah, itu makanya kalau tindak korupsi itu waktunya lama. Ya, itu maksudnya. Paham ya? Setelah kalian memahami, paham, kemudian saya ingin kalian berkolaborasi dengan teman sebangku ya. Karena kolaborasi dengan teman sebangku, kalian akan mengenai korupsi, mencuri atau meminum khamr, kemudian berjudi. Nah, dari materi yang sudah sampaian baca tadi, kalian sudah melakukan literasi ya. Kemudian sekarang sampai kolaborasi dengan temannya, kemudian nanti kalian diskusikan di depan kalian. Silakan laptopnya dibuka. Silakan kalian laptopnya dibuka, kalian cari kasus mengenai yang lebih kira yang mengenai tindak korupsi, mengenai berjudi dan sebagainya. Komisi terjadi Kamu angkat apa nanti? Sampai mengangkat nomor atau mengangkat kayaknya korupsi ya? Ya, korupsi berbeda dengan korupsi dan mencuri. Ya, jadi silakan diangkat. Dalam diskusi supaya karena itu menarik untuk mengupas masalah ya. Setelah kalian mengamati dan setelah kalian berdiskusi dengan teman bangku, tentunya ada yang dihasilkan dari diskusi tersebut ya. Nah, hari ini saya ingin yang maju kelompoknya Safira. Silakan Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan perbedaan mencuri dan korupsi. Pelaku tindak pencurian dan koruptor itu berbeda. Jika pencurian jelas langsung mendapatkan hukuman dari masyarakat, sedangkan korupsi itu bersifat remang-remang. Karena biasanya dilakukan secara berjamaah atau banyak orang. Pelaku korupsi itu biasanya adalah orang yang memiliki jabatan. Ini adalah contoh nasib maling ayam dan koruptor. Wajahnya babak belut jika tertangkap basah oleh warga, sedangkan
Koruptor serta bisa tersenyum walaupun tertangkap basah korupsi. hukuman minimal 3 bulan penjara untuk maling ayam, sedangkan hukuman 1-4 tahun penjara masih dipotong masa tahanan dan remisi. Korupsi 10 miliar, denda hanya 3 miliar dan suap hakim 2 miliar. Sisanya hasil korupsi dinikmati sendiri. Sedangkan maling ayam barang curiannya hanya seharga 60.000. Mungkin Bukti kemiskinan yang nyata sandal butut. dalam Islam korupsi berbeda dengan mencuri karena bentuk hukumannya pun tidak sama. Koruptor wajib mengembalikan seluruh harta yang dikorupsinya. Dosa korupsi termasuk kezaliman kepada makhluk. Sedangkan mencuri hukumannya telah diberikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Maidah ayat 38. ini contoh maling curi koruptor. Jika koruptor itu memakai jas, memakai dasi, sedangkan maling itu memakai untuk Sedangkan keluarnya saja lewat jendela. ini keluarnya lewat jendela, lagi keluarnya lewat pintu ya. Kalian tahu kan? Ini tidak ada tempat duduknya, ini tempat duduknya empuk. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ada yang ditanyakan teman-teman? Saya bertanya, kenapa orang maling dipotong taliannya sedangkan orang korupsi tidak dipotong taliannya? Dari surat Al-Maidah tadi diberi batasan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya barang yang dicuri berada dalam hir atau tempat yang terjaga dari jangkauan seperti berangkas, lemari, kuat, kamar tidur atau lemari dan barang berharga misalnya emas, perhiasan, uang serta surat berharga lainnya. Sedangkan korupsi menggelapkan uang negara yang berada dalam genggamannya, jadi tidak disembunyikan. Oleh karena itu hukuman potong tangan tidak berlaku bagi koruptor. Ada pertanyaan lagi apa tidak? Kalau tidak, Ada enggak? Kalau nggak ada, Bu Nurin yang tanya ya. Safira, coba sampai terangkan mengapa sampai itu tertarik dengan materi mencuri dan korupsi. Karena semakin banyak pejabat melakukan tindak korupsi dan tetapi tetap terhormat serta dapat menikmati hartanya, sementara tindak pencurian mengalami kemiskinan dalam hidupnya. Bahkan ketika mencuri bisa diberi warga kalau tertangkap basah. Kalau tertangkap basah, sementara kalau pelaku korupsi Tetap bisa senyum. Iya, masih bisa tersenyum. Kalau mencuri mengambil harta dengan cara sembunyi. Kalau korupsi mengambil harta dengan cara orang lain, bahkan harta negara ya. Secara terang-terangan ya, ramai-ramai. itu alasan kenapa kami mengangkat materi itu. Bagus. Silakan dulu. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, setelah kalian tadi memahami materi mengenai dosa besar meminum khamr, kemudian judi, mencuri dan korupsi. Tentunya dari kemaparan teman kalian tadi kan sampai juga sudah mengetahui ya, sudah memahami apa itu perbedaan mencuri dan perbedaan korupsi. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan? Ada Bu. Ya. Bagaimana cara mengatasi orang yang kecanduan minum?
alkohol. Bagaimana caranya mengatasi orang yang menyembuhkan maksudnya ya? Ya. Menyembuhkan orang yang kecanduan alkohol. Ya, sebetulnya orang yang kecanduan alkohol itu bisa disembuhkan. Tentu saja penyembuhannya dengan cara terapi, baik terapi secara spiritual maupun terapi secara kesehatan. Terapi secara spiritual adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mendekatkan atau berteman dengan orang yang baik, tentu saja orang yang berakibat baik gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara terapis kesehatan, tentu saja menjalani pola hidup yang sehat ya. Kemudian pola hidup sehat, kemudian tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan ya. Pola hidup sehat itu dari faktor makanan juga, kemudian dari pola tidur ya. Kalau orang itu hidupnya itu sehat, mampu menjalani hidup sehat, kemudian spiritualnya itu juga baik, maka dia tidak mudah untuk terpengaruh dalam pergaulan bebas, sehingga dia dapat ketika marah atau ketika mendapatkan musibah ya, mendapatkan cobaan, dia itu dapat memanage dirinya sendiri, dapat menghandle dirinya sendiri. Misalnya kalau marah, dia mengetahui langkah apa yang harus diambil ya. Wudu, kemudian sholat, mengadu sama Allah. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang mempunyai tingkat kesadaran spiritual. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Menjalankan apa, perilaku amanah ya, perilaku amanah agar terhindar dari tindak dosa besar termasuk korupsi dan mencuri. Menjalani hidup dengan berperilaku amanah dengan akal terpuji ya, agar terhindar dari dosa besar. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi apabila kalian mempunyai masalah ya, segera ingat kepada Allah. Bahwa yang namanya manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya masalah. Setiap orang itu pasti punya masalah, karena orang hidup itu harus siap dengan masalah. Nah, bagaimana cara menghindari masalah? Yang pertama adalah dengan menerapkan akhlak terpuji. Kita bisa memanage diri kita agar tidak terpengaruh oleh dosa-dosa besar. Itu kesimpulan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat membawa manfaat bagi sampean dan juga bagi diri saya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita masih bertemu lagi dengan materi tetap sama ya, dosa besar. Tetapi minggu depan kita akan belajar materi mengenai dosa meninggalkan sholat, menghardik anak yatim, dan durhaka kepada orang tua. Jadi disiapkan materinya ya, disiapkan pertanyaannya untuk minggu depan. Ya, saya akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya akhiri dulu. Silakan dipimpin berdoa. Silakan mengalir memimpin. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.